Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza muttaqun. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam majelis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masuk hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22 dari kitab Arba'in Nawawi. Hadis ke-22, An Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ra'aitu rajulan, saya melihat seseorang, atau ja'a rajulun, sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cerita ya Pak Ibu. Jadi satu ketika Jabir pernah melihat seseorang yang mana seorang itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian percakapan itu nantinya didengar oleh Jabir. Apa pertanyaan dari orang itu, sahabat itu yang tidak disebutkan namanya? Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika saya melakukan Salat fardu gitu ya, berpuasa Ramadan wa ahlaltul halal, menghalalkan yang halal,
Wa haramtul haram, mengharam dan mengharamkan yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an, dan saya tidak menambah sedikit pun dari itu. Adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga? Kata orang ini. Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Itu udah selesai. Kita sedikit ulangi hadisnya, Bapak rahimakumullah. Jadi hadis ini dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah. Jadi memang biasa dulu itu para sahabat anaknya namanya sama dengan kakeknya. Anaknya sama dengan kakeknya atau ayahnya maksud saya. Jadi ada sahabat nama Jabir, dia punya ayah namanya Abdullah, punya anak namanya Abdullah, sama-sama Abdullah. Gitu. Termasuk Rasulullah punya anak namanya Ibrahim. Rasulullah kan juga tahu bahwa leluhurnya ada yang bernama Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan Ali punya anak namanya Abu Bakar, punya anak namanya Muhammad, punya menantu namanya Muhammad. Jadi biasa. Jadi namanya itu biasa diambil dari kakeknya, dari leluhurnya dan seterusnya. Sama kasusnya dengan yang tadi, Abu Abdullah Jabir bin Abdullah, punya ayah Abdullah, punya anak Abdullah. Nah, Jabir ini suatu ketika melihat ada seorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa pertanyaan. Apa pertanyaan tadi? Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika saya berpuasa, sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah lebih dari itu. Jadi sholatnya cuma yang dikerjakan yang 5 waktu doang, puasanya juga yang dilakukan puasa Ramadan saja, kemudian dia yang halal dia lakukan, yang haram ditinggalkan. Gimana ya Rasulullah kalau saya seperti itu? Ternyata dijawab oleh Rasulullah, apakah masuk surga? Kata sahabat ini, qala na'am, iya. Bayangkan, iya. Ibu-ibu di sini jangankan yang wajib, yang sunnah dikerjakan juga kayaknya. Benar atau tidak? Itu. Bayangkan yang wajib saja dijawab iya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikerjakan tentunya dengan baik, berusaha optimal, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang haram. Adapun perkara-perkara yang halal boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalau yang haram jelas harus ditinggalkan. Kalau yang halal boleh dikerjakan, boleh tidak. Seperti makan, halal atau tidak makan tuh? Halal, tapi apakah wajib makan? Kan tidak. Benar atau tidak? Benar, artinya memang larangan itu kadang-kala lebih dahsyat gitu ya daripada perintah. Kalau larangan harus ditinggalkan, tapi adapun ketika satu itu halal boleh dikerjakan, boleh juga ditinggalkan, sebagaimana makan, minum boleh, makan boleh, tidak makan juga boleh.
itu halal namanya. Daging kambing boleh dimakan, tidak dimakan juga boleh, tapi eman katanya. Makanya sering kami sampaikan, Bapak Ibu rahimakumullah, tadi kami sampaikan kalau larangan itu biasanya lebih dahsyat daripada perintah. Memang ya, dalam beberapa ayat Al-Quran memang perintah itu tidak lantas berhukum wajib. Apa? Perintah tidak langsung berhukum wajib. Contoh. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-A'raf surah ke-7, ya benar. Surah ke-7 ayat 31. Kata Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu. Jadi ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ini masjid ini Pak Fauzi. Tanya masjid takjid maksudnya. Jadi kata Allah di situ, ambillah pakaian-pakaian terbaik atau kenakanlah pakaian-pakaian terbaik ketika hendak mau sholat ke masjid. Pertanyaannya, kalau ada orang sholat di masjid pakai baju seadanya, dosa atau tidak? Tidak ternyata. Jadi sekalipun ini perintah untuk mengenakan pakaian yang bagus ketika sholat, bukan berarti perintah ini wajib. Tapi perintah bermakna anjuran, merupakan keutamaan ketika sholat menggunakan pakaian-pakaian terbaik. Jangan hanya ke Pak Bupati menggunakan pakaian yang baik gitu ya. Menuju berhadapan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah ketika sholat, sangat layak juga untuk mengenakan pakaian-pakaian terbaik walaupun tidak wajib. Yang wajib adalah menutup aurat gitu ya. Yang wajib menutup aurat. Makanya Allah lanjutkan, wa kulu washrabu, makan dan minum. Lagi-lagi makan disebut. Makan halal boleh, tapi tidak wajib. Ini makanya kami sebutkan di awal tadi, perintah memang sekalipun hukum asal dari perintah itu adalah wajib, tetapi ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis walaupun kalimatnya berbentuk perintah, tetapi tidak lantas berhukum wajib. Contoh lagi ya Pak Ibu rahimakumullah berkaitan dengan perintah yang tidak berimplikasi hukum wajib. Allah sebutkan misalkan di Quran surah An-Nisa. Ini sering contoh ini kami sampaikan sebetulnya karena tanda kutip ya lucu itu. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat ke-3. Kata Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah perempuan yang kamu sukai, cintai, senangi, masna 2, 3 atau 4. Pertanyaannya, wajibkah menikah 2, 3 atau 4 istri? Ini perintah loh, ini perintah Quran kan? Nikahilah perempuan yang kamu sukai, senangi, masna 2, wa thulatha 3, wa ruba 4. Tentunya tidak wajib, sekalipun ini perintah menunjukkan kebolehan. Mohon maaf, ini ibu-ibu nih kok beresiko kalau ngomong ibu-ibu nanti ini poligami misalnya. Kalau bapak seneng biasanya, Mas itu tadi seneng ya. Gitu. Kalau ibu-ibunya nggak seneng ya, nah itu gitu. Iya kan.
Tidak bisa nyari sendiri. Jadi perintah tetapi tidak lantas berhukum wajib. Kalau poligami wajib, protes ibu-ibu ya. Enggak, tidak wajib, boleh. Itu pun boleh bagi seorang laki-laki yang mampu bersikap adil. Kalau enggak adil, enggak boleh, tetap haram. Enggak bisa, tetap haram. Itu tetap haram kalau memang tidak bisa adil. Jadi kebolehan poligami itu bagi seorang laki-laki yang mampu bersikap berbuat adil. Kalau tidak, menjadi haram poligami itu. Nah, maksud tuan dengarkan ini. 2 katanya mas, 2, 3 atau 4 boleh. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kita kembali kepada hadis yang tadi, bahwa ada beberapa amal ibadah yang insya Allah akan bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama apa tadi? Salat. Sekalipun mohon maaf tidak dengan sunnahnya, yang wajib 5 waktu dikerjakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Kemudian setelah itu apa? Saumu Ramadan, puasa Ramadan. Walaupun mohon maaf hadis ini kan tidak menyebut zakat, tidak menyebut apa lagi? Haji ya. Karena haji dan zakat itu kan hanya bagi segelintir orang atau sebagian orang, benar atau tidak? Zakat iya bagi musafiri gitu ya. Bagi yang miskin, ya enggak, tidak wajib zakat. Termasuk haji. Apa? Tidak semua orang wajib haji, hanya bagi orang yang mampu. Makanya dalam hadis ini hanya disebut 2, sholat dan puasa, karena mayoritas orang akan bisa mampu melakukan hal itu. Tapi untuk zakat dan haji tidak semua orang bisa. Tapi insya Allah semoga kita termasuk dari muzaki zakat, bukan mustahik zakat ya. Muzaki itu berarti kan orang yang mengeluarkan zakat, bukan yang mendapatkan zakat. Termasuk kita, semoga dimudahkan untuk haji ya. Amin maksudnya ya. Kalau ini banyak yang sudah haji semua asalnya ini. Makanya yang disebut cuma 2, sholat dan puasa, karena insya Allah itu hampir semua orang bisa. Jadi dari mana? Salat ini sangat penting sekali. Memang banyak ayat termasuk hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad SAW berkenaan dengan keutamaan salat. Dan memang salat adalah salah satu pembeda antara mukmin dan kafir. Kata Rasulullah, kama qala Rasulullah, bainal mu'mini wal kafiri as-shalah. Perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir itu dari salatnya. Bayangkan. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti dari kiamat apa? Adalah as-shalah, yaitu salat. Ingat, yang wajib 5 waktu. Yang wajib 5. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, tapi perlu diingat Rasulullah itu memang memberikan jawaban sesuai dengan karakter si penanya. Bisa dipahami? Jadi Rasulullah itu kadang jawabannya berbeda. Si A nanya dijawab begini, si B nanya dengan pertanyaan yang sama dijawab berbeda. Itu luar biasanya Rasulullah SAW, karena tahu kondisi si penanya. Boleh jadi si penanya tadi itu mohon maaf gitu ya,
belum terbiasa mengerjakan amalan-amalan sunnah. Walaupun mohon maaf yang wajib saja dikerjakan itu cukup, insya Allah cukup. Akan tetapi ketika sudah bisa dengan baik istiqomah amalan-amalan wajib itu dilakukan, tentunya akan sangat baik sekali ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Nah, kalau kepada ibu-ibu di sini tidak ada masalah, monggo ibu-ibu salat tahajud, puasa Senin Kamis. Kalau saya menyampaikan kepada preman gitu ya, salat aja enggak gitu kan. Atau kepada para mu'allaf, masa langsung suruh haji gitu ya. Tidak begitu juga kan. Diajari dulu atau suruh puasa Ramadan. Bahkan pada mu'allaf itu kan tidak langsung full Ramadannya kan. Biasa itu biasa. Sesuai dengan kondisi orangnya. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini jangankan yang wajib tadi ya, yang sunnah dikerjakan, tahajudnya iya, duhanya iya, apalagi rawatibnya juga iya, apalagi puasa Senin Kamis, ada yang mungkin puasa Daud, ada yang mungkin puasa Ayyamul Bid. Itu insya Allah menjadi nilai plus pada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tadi kami sampaikan kalau tidak bisa yang sunnah insya Allah cukup, tanda kutip ya, jangan-jangan nanti yang wajib saya dikerjakan nih, tanda kutip udah cukup. Apalagi kita masuk surga kan bukan karena amal ibadah kita, atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang sangat perlu kita beribadah sebanyak mungkin, tetapi tidak lantas terlalu mengandalkan amal ibadah kita. Yang paling layak kita andalkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengandalkan amal gak cukup. Berapa tahun sih Anda beribadah kata Allah? 60 tahun. Pak Iqbal 60 tahun dah ya. 70 tahun. Itu dipotong dengan bolong-bolongnya atau sebelum balignya, ya kan? Ketika masih bocah ya, belum sholat. Kalau mengandalkan amal ibadah tentu tidak cukup. Ibadah 50-60 tahun ternyata dibalas surga selama, bayangkan itu tidak ada, gak masuk akal sebetulnya ya, kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tetap kita mengoptimalkan amal-amal ibadah yang wajib. Kalau sudah tidak dilaksanakan dengan baik, kemudian kita sedikit demi sedikit ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Tapi mohon maaf Pak Ibu ya, jangan amalan sunnah jangan sampai dijadikan berat. Berat, tetap dikerjakan tapi jangan sampai dijadikan beban. Bagaimanapun status hukumnya adalah sunnah. Tahajud bagus sekali dikerjakan, tapi seandainya tertinggal kata Allah, tidak harus lantas menyesali sedemikian rupa. Tetap bagaimanapun status hukumnya adalah sunnah. Atau duha ini cocok bagi anak-anak muda ini. Oh sunnah saja. Kok gak tahajud? Sunnah kok. Gak duha? Sunnah. Gak puasa Senin Kamis? Sunnah. Terus gitu. Tapi tentunya mohon maaf, kita tidak melakukan amalan sunnah bukan berarti mengentengkan amalan-amalan Ini perlu diperhatikan. Tidak melakukan amalan sunnah bukan lantas mengentengkan, meremehkan amalan-amalan yang ibadah sunnah. Perlu dibedakan antara yang tidak melakukan dengan yang meremehkan. Beda atau tidak? Beda. Kalau yang meremehkan itu udah keliru. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahmalan nawafil ahwalal faraid." Barang siapa yang mengentengkan ibadah-ibadah sunnah, sebentar lagi dia akan mengentengkan amalan-amalan wajib. Rawatib sunnah, besoknya zuhur ditinggalkan gitu. Karena saking mengentengkan perkara-perkara sunnah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah,
hadis ini sangat bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang mungkin sibuk. Ada atau tidak? Mungkin kuliah di luar negeri, jam sholat tidak ada, bahkan ada atau tidak ya? Atau mungkin kerja di perusahaan yang waktu sholatnya cuma dikasih waktu 5 menit, tentunya tidak cukup untuk melakukan ibadah sholat rawatib. Sudah cukup untuk melakukan sholat yang wajib, itu sudah cukup itu. Insya Allah sudah cukup. Atau mungkin apa yang sekarang itu, tukang ojek, Grab, atau mungkin Gojek gitu ya. Adzan kemudian sholat, setelah itu langsung tidak sunnah, qabliyah dan ba'diyah langsung kemudian keluar, itu tidak ada masalah. Apalagi dia sedang mengojek mencari nafkah, itu juga bernilai pahala insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentunya Allah memberikan banyak jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan memang sering kami sampaikan perlu kita memiliki amalan khusus, amalan yang kita istiqomahkan. Ada atau tidak amalan yang kita istiqomahkan, amalan khusus, ngaji misalkan, atau sedekah, atau salat tahajud, puasa dan seterusnya. Itu amalan-amalan khusus yang kita jadikan bekal nanti di akhirat kelak insyaallah. Insyaallah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali lagi ke hadis yang tadi. Pertama apa tadi? Salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan. Sama, puasa itu yang wajib hanya bulan Ramadan. Ingat, yang wajib bulan Ramadan. Wajib puasa Ramadan, selainnya tidak wajib. Bahkan ada hadis yang senada dengan hadis yang tadi, agak panjang hadisnya. Ini juga disebutkan dalam hadis Muslim. Suatu ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa Islam itu?" Rasulullah menjawab, "Khamsu shalawatin, salat 5 waktu. Hal alayya ghairu dzalik, ada yang lain enggak selain itu? Salat yang lain selain 5 waktu enggak ada," kata Rasulullah, "kecuali yang sunnah-sunnah aja." Juga Islam itu juga ada shaum Ramadan, puasa Ramadan. Tanya lagi orang ini, "Hal alayya ghairu dzalik, ada yang lain enggak puasa selain Ramadan?" Enggak ada, kata Rasulullah, kecuali puasa sunnah. Islam juga ada zakat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini kemudian pamit berbalik arah sambil mengucapkan, "Wallahi la anqus ala la azidu ala hadza wa la anqus." Ya Rasulullah, kalau begitu saya tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. Itu aja yang akan saya kerjakan, ya, salat, apa lagi? Puasa, zakat, haji kalau mampu. Itu aja yang dia kerjakan, kemudian yang haram ditinggalkan. Setelah itu Rasulullah bilang, "Aflaha in shadaqah." Orang tadi itu beruntung dia, bejo, kalau dia jujur benar melakukan hal itu. Itu setingkat amalan wajib dilakukan maksimal, insyaallah beruntung, aflaha, masuk surga. Apalagi kemudian ditambah dengan amalan-amalan sunnah, insyaallah kita berharap semakin besar potensi kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadisnya. Apa? Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ini penting juga, sangat penting malah. Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang, jangan kebalik. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu kebalik itu. Ada atau tidak sekarang itu? Ada ya, ada. Yang halal abu-abu kayaknya nih, masih gitu ya. Itu. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Kalau itu dilakukan, mohon maaf,
itu bisa berimplikasi kafir. Apa? Kafir. Misalkan sering ambil contoh, zina haram. Orang yang berzina tentunya dosa besar. Tetapi ketika ada orang yang menghalalkan zina, tentunya jauh lebih besar dari orang yang berzina sekalipun. Benar atau tidak? Benar. Kenapa? Karena dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 116. Kata Allah, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Surah An-Nahl 116. Janganlah lidahmu dengan mudah mengatakan ini halal, ini haram, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbohong, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menyesatkan umat gitu ya. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Kalau kata Adian Husaini itu, seorang untuk menyesatkan umat itu harus dokter dulu katanya. Benar atau tidak? Saya ulangi, sekarang untuk menyesatkan umat itu harus dokter dulu baru didengar orang suaranya, kan gitu ya. Jadi ternyata untuk menyesatkan umat harus belajar juga gitu, harus berpendidikan juga, harus sekolah juga. Ini penting jadi. Benar atau tidak ya? Gitu. Dokter dulu baru kemudian ikut andil menyesatkan umat. Makanya kan banyak kan dokter bahkan mohon maaf profesor gitu. Belarnya. Bukan saya yang bilang, tapi siapa tadi? Adian Husaini apa namanya, ketua apa itu? DDI ya, nggak tahu, saya lupa. Iya Jadi itu tadi Bapak Ibu, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haramnya. Yang halal jangan kita katakan haram. Tetapi gini Bapak Ibu, tapi perlu diingat juga, kan ada Bapak Ibu di pesantren-pesantren atau di sekolah-sekolah perbuatan yang sebetulnya tidak wajib tapi dijadikan wajib. Misalkan semua santri wajib sholat duha. Itu kira-kira wajib atau tidak sih sebetulnya duha itu? Apa kira-kira? Gak wajib sebetulnya. Tapi karena sekolah itu atau pesantren itu ingin melatih santrinya agar sholat duha, maka pesantren menerapkan, diharuskan untuk melaksanakan sholat duha, walaupun status hukumnya dalam hukum Islam tetap sunnah. Jadi jangan dikatakan pesantren menganggap wajib sholat duha, tidak, tetap hukumnya bukan wajib secara Islam, akan tetapi cuma di pesantren itu dinyatakan sebuah keharusan. Apalagi misalkan di pesantren saya dulu juga dilarang nongkrong. Nongkrong tuh haram apa tidak sih? Kan tidak gitu ya. Tetapi kalau nongkrong terus kapan ngajinya gitu ya. Makanya kemudian dilarang, tidak boleh nongkrong. Akan tetapi bukan berarti nongkrong itu status hukumnya adalah haram, tidak. Bukan berarti pondok
mengharamkan yang halal. Bisa dipahami ya Bu ya? Bukan berarti pondok itu mengharamkan yang tidak itu maksudnya. Hanya sekedar melatih para santrinya tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Akan tetapi ketika ada orang yang mengharamkan sesuatu yang halal, benar-benar mengharamkan sesuatu yang halal, itu tentunya dilarang oleh Islam, dan ini juga terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah abadikan ilustrasi ini atau kisah ini di Quran, surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 1. Kata Allah, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Al-ayah. Ini Rasulullah ditegur ya, Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi, kata Allah, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar untuk menyenangkan hati istrimu? Saya ulangi, jadi Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, ya Nabi, duhai Nabi, kata Allah, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini turun Bapak Ibu, salah satunya dalam riwayat disebutkan bahwa satu ketika Rasulullah itu kan, mohon maaf ya, Rasulullah kan punya banyak istri ya, punya beberapa istri. Rasulullah mampir ke rumah salah satu istrinya yang bernama Zainab binti Jahash. Siapa? Zainab binti Jahash. Kemudian oleh istrinya Zainab ini Rasulullah disuguhi madu. Jadi di Arab itu mungkin madu kayak minum teh gitu ya, mungkin ya. Kok biasa madu? Disuguhi madu. Kalau di sini kan mahal madu ya. Kemudian setelah minum madu, Rasulullah pergi ke rumah Aisyah. Ternyata Aisyah nanya, ini kok kayaknya ada aroma madu gitu. Dari mana? Iya, tadi saya minum madu di rumah Zainab. Ya namanya istri, bener tahu tidak ini? Jangan istri suami juga sama ya Pak Iqbal ya. Sama kok kalau di itu kan. Bener tahu tidak gimana? Kalau diduakan ya, jangankan istri suami juga kalau diduakan kan cemburu ya Iqbal ya. Gitu. Maka kemudian Aisyah, mohon maaf, ini namanya manusia gitu ya. Muncul rasa apa? Ya agak cemburu gitu. Namanya Aisyah juga ketika itu masih usia remaja belasan tahun kan. Bahkan ketika Rasulullah wafat itu usia Aisyah tidak nyampe 20 kan. Masih muda. Iya cemburu. Ngambek lah kalau sekarang. Tapi gak banting pintu ya. Kalau mungkin istri sekarang banting pintu ya. Ada banting kipas angin gitu. Janganlah, banting sandok aja, murah. Gitu. Ya, gak usah, nanti lebih benar. Tapi insya Allah soleh semua ibu-ibu di sini. Benar Pak Iqbal ya. Pak Bajuri ini juga. Benar Mas Ridwan, benar nggak? Belum. Apa sih juga itu udah. Gitu. Nyampe mana udah duduk. Lupa jadinya ini. Oh iya, Aisyah cemburu ngambek lah. Setelah ngambek, namanya Rasulullah kan ingin menenangkan hatinya, menyejukkan hatinya kan, biasa kan suami ngalah duluan biasanya. Benar Iqbal ya? Benar. Suami yang ngalah
duluan. Itu Rasulullah ya, bukan kita ya. Duluan di mana? Oh iya. Iya. Lah, karena bertujuan ingin menenangkan hati Aisyah istri Rasulullah. Rasulullah, ya udah, mulai sekarang saya haramkan madu untuk saya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selepas kalimat itu diucapkan oleh Rasul, turun ayat, ya Rasulullah, ya Nabi, lah kok kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatirnya kalimat itu didengar oleh para sahabat, dikira madu benar-benar haram. Makanya kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan itu madu ya. Jadi Rasulullah ingin mengharamkan madu itu untuk dirinya sendiri, tetapi Rasulullah itu khawatirnya sebagai seorang Rasul, khawatirnya didengar oleh para sahabat, takutnya muncul pemahaman madu itu betul-betul diharamkan, padahal dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, maksud dari menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Apalagi yang haram ini, ketika kita sudah yakini keharamannya, kemudian ditinggalkan. Jangan sampai zina haram atau tidak? Haram. Kok berzina? Oh iya ya. Khamar haram atau tidak? Haram. Tapi masih minum khamar. Tidak begitu. Artinya yang haram kita katakan haram, kemudian ditinggalkan, dijauh. Jangan sampai kemudian sudah tahu bahwa itu haram masih dikerjakan. Kira-kira kalau ada orang seperti itu, gimana respon kita itu? Contoh, ada jurang di depan, kita punya teman gitu ya, udah tahu aja jurang lompat, kira-kira seperti apa? Kita punya teman, kita jalan, di depan ada jurang, dia lompat, gimana respon kita? Edan. Benar atau tidak ya? Gila, atau mungkin goblok, kasar ya, tapi ya, bodoh gitu ya. Sebetulnya itu maksudnya Allah ya. Sudah tahu haram tapi masih dikerjakan. Sama, sudah tahu ada lubang masih lompat ke dalam, harusnya dihindari. Itulah perumpamaan orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah tahu kebenaran, udah tahu kebatilan, tapi masih mengimani kebatilan. Jadi disebut al-jahiliyah. Apa? Al-jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah dulu itu dinamakan jahiliyah bukan karena bodoh secara keilmuan, tidak, tetapi karena tidak mau menerima kebenaran, justru malah mengimani kebatilan. Makanya disebut dengan jahiliyah. Jadi sekarang banyak orang jahiliyah ya. Jahiliyah abad 21 kan. Udah tahu salah masih dikerjakan, udah tahu benar masih ditinggalkan. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tahu kebenaran diimani, diikuti, tahu kebatilan ditinggalkan, dihindari. Makanya doa kita apa? Arinal haqqo haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk ikut kebenaran. Ya Allah, tunjukilah kepada kami kebatilan dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk meninggalkan, menjauhi kebatilan. Ketika tahu kebenaran berani menyuarakan kebenaran, ketika tahu kebatilan berani mengungkap kebatilan. Ini layak doa dipanjatkan bagi para dai-dai ya sebetulnya. Jadi ketika tahu benar dia sampaikan, bagi para pejuang lah gitu ya. Ketika tahu batil dia ungkap kebatilan itu tanpa ada rasa takut sama sekali.
sebagaimana kata Rasulullah, qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan kebenaran sekalipun itu pahit. Kalau kata Umar, sampaikan kebenaran sekalipun kebenaran itu akan membunuhmu, kata dia. Ada atau tidak orang terbunuh gara-gara pembela kebenaran? Ada. Makanya Umar kan pemberani gitu ya. Sampaikan kebenaran sekalipun kebenaran itu harus membunuhmu. Luar biasa. Ini udah lihat-lihat Umi ini, udah ngasih kode kayaknya. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.